Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesetimbangan kimia bagian 2. Hubungan Kp dengan Kc. Tekanan parsial gas tergantung pada konsentrasi dari persamaan gas ideal. P kali V sama dengan N kali R kali T. Diperoleh tekanan gas P sama dengan N per V kali R kali T. Besaran N per V sama dengan konsentrasi gas dengan mengganti P pada persamaan Kp dengan N per V. Maka dapat diturunkan hubungan Kp dengan Kc sebagai berikut. Kp sama dengan Kc dikali R kali T pangkat delta N, di mana delta N sama dengan selisih jumlah pangkat pembilang dengan jumlah pangkat penyebut. Hubungan nilai tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Aturan-aturan nilai tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, nilai Kc juga dibalik. Jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor N, nilai tetapan kesetimbangan yang baru adalah akar pangkat N dari nilai tetapan kesetimbangan yang lama. Jika koefisien reaksi kesetimbangan dikalikan dengan faktor N, nilai tetapan kesetimbangan yang baru adalah nilai tetapan kesetimbangan yang lama dipangkatkan dengan N. Penggabungan persamaan tetapan kesetimbangan. Berlaku aturan, jika reaksi-reaksi kesetimbangan dijumlahkan, nilai tetapan kesetimbangan reaksi total sama dengan hasil kali tetapan kesetimbangan dari reaksi-reaksi yang dijumlahkan. Makna tetapan kesetimbangan: memberi informasi tentang ketuntasan reaksi. Nilai Kc atau Kp yang sangat besar menunjukkan bahwa reaksi ke kanan berlangsung sempurna atau hampir sempurna. Sebaliknya, nilai Kc atau Kp yang sangat kecil menunjukkan bahwa reaksi ke kanan tidak berlangsung besar-besaran. Memperkirakan komposisi kesetimbangan. Apabila zat-zat bereaksi dicampurkan pada suhu dan volume ruangan yang tertentu, maka komposisi kesetimbangan dapat diperkirakan berdasarkan nilai tetapan kesetimbangannya. Meramalkan arah reaksi. Arah reaksi dapat ditentukan dengan memeriksa nilai koesien reaksi Qc. Koesien reaksi adalah perbandingan konsentrasi yang bentuknya sama dengan persamaan Kc. Jika Qc lebih kecil dari Kc, reaksi berlangsung ke kanan sampai Qc sama dengan Kc. Jika Qc lebih besar dari Kc, reaksi berlangsung ke kiri sampai Qc sama dengan Kc. Jika Qc sama dengan Kc, campuran setimbang. Pergeseran kesetimbangan. Rendemen amonia hasil reaksi nitrogen dengan hidrogen pada berbagai suhu dan tekanan dapat dilihat pada tabel seperti ini. Ini ada suhunya di sini, ini hasil NH3-nya, ini adalah tekanannya. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu, semakin kecil persentase amonia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penambahan suhu menggeser kesetimbangan itu ke kiri atau ke arah pereaksi. Kesetimbangan dikatakan bergeser ke kanan jika produk bertambah atau pereaksi berkurang. Kesetimbangan dikatakan bergeser ke kiri jika produk berkurang atau pereaksi bertambah. 1. Asas Lika-Telir.
Kesimpulan Lika-Telir tersebut kini dikenal sebagai asas Lika-Telir, yaitu jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, sistem tersebut akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Reaksi sama dengan di sini aksi. Pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, reaksi sistem adalah mengurangi komponen tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, reaksi sistem adalah menambah komponen tersebut. Pengaruh tekanan. Untuk mengurangi pengaruh penambahan tekanan, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan dikurangi dengan cara memperbesar volume, sistem akan bereaksi dengan cara menambah jumlah molekul. Reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Ini keterangan, ada ilustrasi seperti ini. Ini untuk mengilustrasikan N2, yang ini H2, yang ini adalah NH3. Pengaruh komponen padat dan cair. Pengaruh volume dan tekanan pada kesetimbangan. N2 berwujud gas bereaksi dengan 3H2 berwujud gas, reaksi bolak-balik, menghasilkan 2NH3 berwujud gas. A. Campuran gas N2, H2, dan NH3 pada kesetimbangan. B. Ketika tekanan ditingkatkan dengan memperkecil volume, campuran tidak lagi setimbang. Qc lebih kecil dari Kc. C. Reaksi bergeser ke arah kanan, jumlah total molekul gas menurun sampai terbentuk kestabilan kembali. Qc sama dengan Kc. Penambahan komponen yang berupa larutan atau gas akan berpengaruh pada kerapatan antar partikel dalam campuran. Jika suatu komponen gas atau terlarut ditambahkan, konsentrasi meningkat sehingga sistem bereaksi untuk mengurangi konsentrasi. Jika yang ditambahkan berupa padatan atau cairan murni, hal tersebut tidak mengubah konsentrasi karena jarak antar partikel dalam padatan dan cairan adalah tetap. Pengaruh katalis. Penggunaan katalis akan mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Suatu reaksi yang memerlukan suatu reaksi yang memerlukan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk mencapai kesetimbangan dapat dicapai dalam beberapa menit dengan hadirnya suatu katalis. Meskipun katalis dapat mempercepat pencapaian keadaan setimbang, katalis tidak mengubah komposisi kesetimbangan. Ini ada NH3, ini waktu, grafiknya seperti ini jika dengan katalis, ini yang tanpa katalis. Proses pencapaian kesetimbangan reaksi tanpa dan dengan katalis diperlihatkan pada grafik yang ada di sini. Kesetimbangan dalam industri. 1. Pembuatan amonia dengan proses Haber-Bosch. Dasar teori. Pembuatan amonia dari nitrogen dan hidrogen ditemukan oleh Fritz Haber, seorang ahli kimia dari Jerman. Sementara itu, proses industri pembuatan amonia untuk produksi secara besar-besaran ditemukan oleh Carl Bosch, seorang insinyur kimia juga dari Jerman. Pada awalnya, proses Haber-Bosch dilangsungkan pada suhu sekitar 500 derajat Celcius dan tekanan sekitar 150 sampai 350 atm dengan katalis yaitu serbuk besi dicampur dengan Al2O3, MgO dan juga CaO. Reaksinya,
N2 berwujud gas bereaksi dengan 3H2 berwujud gas. Reaksi bolak-balik menghasilkan 2NH3 berwujud gas. Delta H sama dengan negatif 92,4 kJ. Skema pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Jadi ini skemanya seperti ini. Ada resirkulasi, ini NH3 cair, pengeluaran NH3-nya. Ada sistem pendingin, pemanas, gas yang telah mengalami pemanasan pendahuluan. Di sini ada katalis dengan suhunya itu sekitar 460 sampai 550 derajat Celcius. Ini adalah reaksinya. Untuk N2 berwujud gas bereaksi dengan 3H2 berwujud gas. Reaksi bolak-balik menghasilkan 2NH3 berwujud gas. Jadi ini skema pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch.